Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Prudential. Kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai Grande Program. Saya mulai ya. Grande Program. Halo untuk teman-teman semua. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, masing-masing teman-teman akan berkenalan ya dengan para mentor dan coach masing-masing. Oke, saya mulai. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini terjadi kenaikan harga-harga biaya hidup dan telah terjadi resesi ekonomi secara global. Semua biaya naik dan membengkak, dari biaya untuk makan, kemudian cicilan mobil, cicilan rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transport, untuk tiket pesawat, dan sebagainya, itu semuanya naik. Belum lagi saat ini benar-benar banyak sekali perusahaan terutama startup yang mereka mem-PHK karyawannya. Kalau kita lihat ya di media-media ataupun kita googling ya misalnya JDID dia mem-PHK karyawannya ya, kemudian juga Facebook, bahkan Google ya yang terbaru satu perusahaan yang luar biasa besar banyak sekali mem-PHK karyawan. Nah, berdasarkan juga info-info ya, terjadi guncangan resesi di tahun 2023 ini bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia atau terjadi resesi ekonomi secara global. Nah, keadaan ekonomi juga akan berubah. Yang tadinya dalam 3-4 tahun terakhir, banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang naik daun ya. Nah, sepertinya untuk masa-masa di tahun ini dan ke depan sana, untuk perusahaan startup, mereka akan jalan di tempat, bahkan banyak perusahaan startup akan mem-PHK karyawannya, dan yang akan naik daun kembali adalah perusahaan-perusahaan yang biasa ya, konvensional seperti itu. Nah, teman-teman ada di posisi mana saat ini? Apakah teman-teman saat ini baru mengalami PHK atau baru lulus, jadi posisinya non-job ya? Atau saat ini teman-teman menjadi karyawan 9 to 5? Atau ada juga sebagian teman-teman yang bekerja ya sebagai self-employee, sebagai konsultan, jadi bayarannya itu berdasarkan waktu ya. Atau banyak juga di antara teman-teman yang berprofesi sebagai pebisnis atau entrepreneur. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata eh, dari pekerjaan seseorang, ya kita bisa lihat ada pembagiannya itu 3 hal ya. Apakah dia mempunyai waktu yang cukup, kemudian dia bisa traveling kemanapun dia mau, ya tidak dibatasi oleh waktu dan juga atasan ya, serta apakah uangnya pada saat itu cukup. Nah, kita lihat di sini yang bisa lampu hijau semuanya itu adalah pebisnis ya atau business owner. Bagaimana kalau seorang karyawan? Kalau seorang karyawan ya mungkin dia punya uang ya saat ini, tapi waktunya sangat terbatas, dia benar-benar tidak bisa ya untuk bekerja seenaknya dia aja gitu ya. Dia dibatasi oleh waktu. Walaupun dia bekerja dari rumah, tetap aja eh, oleh perusahaan diberi target yang besar ya sehingga nggak bisa santai-santai seperti itu ya. Kemudian kalau dia nggak punya pekerjaan atau baru lulus ya waktunya banyak ya, tapi uangnya belum bisa banyak saat ini, juga belum bisa juga karena uangnya terbatas ya untuk travel kemana-mana. Sedangkan kalau self employee dia yang mengatur semuanya ya, dia bisa punya uang, dia bisa pergi kemana aja, tapi waktunya juga terbatas karena dia harus menyelesaikan proyek-proyeknya. Nah, Anda sendiri ada di mana nih? Kita semuanya pengen ya kita berada di zona paling kanan atau sebagai pemilik bisnis. Kenapa? Karena uangnya kita punya, waktu kita bisa atur, dan kita bisa pergi kemanapun kita inginkan. Sebenarnya mana sih yang teman-teman ingin pilih? Apakah teman-teman ingin penghasilan yang cepat, atau penghasilan yang tetap, atau tetap berpenghasilan?
Pengennya sih semuanya ya, kita bisa dapatkan penghasilan dalam waktu yang cepat, penghasilan tetap kita terus peroleh. Penghasilan tetap itu misalnya gimana? Misalnya kalau teman-teman yang profesi sebagai karyawan ya, atau misalnya sebagai pegawai negeri deh, ya setiap bulan kan terima misalnya gaji 5 juta ya, bulan ini 5 juta, bulan depan 5 juta, bulan depannya lagi 5 juta, itu namanya penghasilan tetap. Nah, kalau tetap berpenghasilan gimana? Ya beda lagi ya, penghasilan tetap dan tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan maksudnya apapun yang terjadi pada kita, misalnya kita kondisinya lagi sakit, lagi rawat orang tua, tidak mampu bekerja 9 to 5 ya karena sibuk untuk mengurus orang tua, tapi tetap berpenghasilan. Pengen banget ya untuk bisa tetap berpenghasilan. Nah, mengapa tetap berpenghasilan itu penting? Nah, banyak orang berpikir bahwa ketika mereka menjadi karyawan atau mereka menjadi employee itu adalah segalanya. Ya, tetapi mereka lupa untuk mempertimbangkan bahwa yang namanya hidup itu ada saja yang namanya risiko, ada saja di mana di fase-fase kehidupan kita, ya kita nggak bisa untuk meluangkan semua waktu kita untuk bekerja 9 to 5. Misalnya saja ya, ketika seseorang dia menikah dan punya anak ya, anaknya balita gitu di bawah umur 5 tahun. Ya, walaupun saat itu dia bisa saja untuk mempekerjakan babysitter, pembantu dan sebagainya, tetapi naluri seorang ibu ya, itu pasti tetap ya ingin dekat ke anak-anaknya. Nah, oleh karena itu adalah pilihan yang sulit gitu ya. Nah, jika seorang wanita memutuskan untuk dekat yang dengan anak-anaknya, terutama di usia baru lahir sampai dengan usia 5 tahun, berarti kan dia nggak bisa bekerja ya sebagai employee gitu ya. Nah, oleh karena itu dia pengen tetap berpenghasilan. Gimana nih? Ya, nah itulah pentingnya ya kita tetap berpenghasilan walaupun di fase-fase tertentu kita nggak mampu untuk bekerja 9 to 5 misalnya sebagai seorang employee. Atau bisa saja di satu waktu ya kita waktu kita ini kita akan gunakan untuk merawat orang tua kita. Mungkin mereka udah tua, udah sepuh, sakit-sakitan. Saudara kita yang lain jauh di luar kota, bahkan di luar negeri. Siapa yang akan mengurus mereka? Apakah kita tega untuk mentelantarkan mereka atau hanya menggunakan suster aja? Tentu saja enggak ya, seperti itu. Nah, itu kalau berhubungan dengan anak ataupun orang tua kita yang udah sepuh. Bagaimana kalau kondisi kesehatan kita tidak memungkinkan kita untuk bekerja normal 9 to 5 untuk sementara waktu ya. Bisa saja 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Kita tahu saat ini banyak sekali orang yang kena yang namanya sakit kronis di usia yang sangat muda ya. Bahkan dulunya orang sakit kronis itu misalnya kena jantung, stroke, kanker itu di atas usia 50 tahun. Sekarang ini bahkan banyak yang di bawah usia 30 tahun ya, rata-rata 30 tahun tuh udah banyak tuh yang kena kanker atau sakit jantung, stroke ya, meningitis dan sebagainya. Nah, apalagi kalau sampai penyakit tersebut menyebabkan ketidakmampuan ya. Misalnya saja stroke menyebabkan kita nggak mampu untuk bergerak normal, atau penyakit kanker, atau bahkan ketidakmampuan lain yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, ini bagaimana nih? Ya, kita masih hidup tetapi menjadi beban orang lain. Nah, bagaimana dengan penghasilan kita? Tentu saja penghasilan kita di saat itu kalau kita sebagai employee agak sulit ya, seperti itu. Nah, belum lagi, biaya hidup ya yang semakin lama semakin tinggi karena adanya inflasi yang seperti saya sebutkan tadi ya, biaya pendidikan akan naik terus ya di atas 2 digit bahkan ya, di atas 10%, bahkan 12%, 13%. Biaya pendidikan anak ya, mulai dari dia masuk dari di daycare ya, kemudian dia masuk di TK itu udah mahal banget, belum lagi biaya-biaya lain ya, misalnya untuk makan, makanan sehat gitu, itu bukan sesuatu yang murah. Nah, bagaimana juga dengan kalau seandainya kita punya hutang ya, baik hutang bisnis atau misalnya hutang kartu kredit atau kita punya cicilan, cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya. Nah, saat ini memang keadaan ekonomi sedang lesu ya, di mana penghasilan kita tetap bahkan cenderung nilai uang itu menurun terus ya, sedangkan bunga cicilan ya, bunga KPR itu naik ya. Jadi orang tuh jadi setengah mati gitu ya. Udah kumpulin duit tapi
tetap aja kurang karena apa yang dia bayarkan untuk bayarin hutangnya itu jauh lebih tinggi ya. Belum lagi kalau misalnya, kita tidak mungkin kan, usia kita seperti ini terus, makin lama usia kita bertambah dan makin lama makin tua. Nah, ketika usia kita sudah mencapai 40 tahun, 45 tahun ke atas ya, itu secara fisik kita udah nggak mampu lagi misalnya traveling tiap hari, bekerja 24 jam, lembur-lemburan tiap hari sampai dengan Sabtu Minggu dihajar, itu udah nggak kuat ya. Mungkin saja keinginan kita kuat, tapi cara fisik kita udah nggak kuat ya. Nah, disinilah tetap pentingnya di mana penghasilan itu kita inginkan tetap mengalir ya walaupun terjadi kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan ini. Nah, tadi saya udah, tanyakan ya gimana nih pengen penghasilan cepat kah? Penghasilan yang tetap kah? Atau tetap berpenghasilan? Ya kita pengen semuanya itu kita dapatkan. Nah, salah satu alternatif untuk mendapatkan ketiganya itu adalah kita mulai berbisnis di dunia asuransi. Pertanyaannya, kenapa? Alasannya apa berbisnis asuransi? Nah, alasan utamanya itu adalah pastinya flexible time ya. Jadi kita bisa lakukan kapan saja, di mana saja, sepanjang kita terkoneksi dengan internet dan kita kerjakan dari sistemnya Prudential ya, namanya Proforce. Kemudian juga untuk penghasilan cepat, kita dapatkan penghasilan itu bisa setiap minggu. Ya, kita dapatkan setiap minggu, bulanan, ya, kemudian 6 bulan ada bonus-bonus kuartalan yang bisa kita terima. Bagaimana dengan produk? Produknya pasti dibutuhkan oleh semua orang di segala usia. Bahkan setiap orang itu kebutuhannya bukan hanya satu polis, bahkan lebih ya. Bahkan ada orang yang bisa punya 5 polis bahkan lebih ya. Kemudian bagaimana dengan sistem? Tentu saja ketika kita akan melakukan bisnis ini gitu ya, apalagi kalau kita melakukannya secara part-time, kita benar-benar membutuhkan sistem yang valid, teruji ya dan dapat dilakukan secara digital online. Kemudian juga di bisnis ini ya ternyata bisnis ini benar-benar seperti bisnis royalti ya. Royalti itu artinya ketika bisnis kita mulai berkembang ya kita nggak ada di situ bisnisnya tetap jalan seperti bisnis franchise ya. Beda dengan misalnya seorang dokter ya. Contohnya seorang dokter, ketika dokter itu dia buka praktek ya, dia sebenarnya sedang berbisnis kan, uangnya masuk gitu. Tapi ketika dia sedang sakit misalnya atau dia sedang liburan, uangnya nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Dia nggak bisa buka praktek. Nah, sangat berbeda dengan bisnis di Indonesia ya. Walaupun kita mungkin yang tadi ya punya keterbatasan, lagi sakit atau kita lagi merawat orang tua, lagi keluar kota dan sebagainya, penghasilan kita tetap masuk setiap minggu, setiap bulan ya. Nah, bisnis ini juga modalnya sangat kecil, bahkan franchise fee-nya gratis ya. Secara modal uang memang kecil, tetapi yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kita bisa menginvestasikan waktu kita dan kemauan kita untuk belajar dan bertumbuh di bisnis ini. Di bisnis juga Prudential juga tidak perlu stok barang, kita nggak perlu bayar pegawai, bayar gaji satpam, THR karyawan, serta operasional biaya kos lainnya. Jadi benar-benar uang yang didapatkan itu sebagian besar langsung sudah net ya, sudah dipotong pajak pula gitu ya, seperti itu. Teman-teman, dalam hidup ini tentu saja kita menginginkan yang namanya balance of life. Jadi bukan hanya uang semata yang kita cari, tetapi ada 4 hal yang kita ingin semuanya ini seimbang dalam kehidupan kita. Apa saja? Kita tentu saja ingin yang namanya financial wealth ya. Artinya kita punya duit di mana duit ini bisa untuk membayar biaya kehidupan kita dan juga bisa kita pakai untuk investasi di masa yang akan datang. Selain financial wealth, kita juga penting memiliki yang namanya social wealth ya atau status. Ya, kita nggak bisa bohong. Ketika kita punya uang, ya kita bisa masuk ke strata sosial yang lebih tinggi. Kita bisa masuk ke networking yang lebih tinggi, bergaul dengan mereka-mereka yang memang duitnya lumayan gitu ya. Misalnya kita bisa masuk ke kelompok golf, itu kan biaya golf itu nggak murah ya, atau biaya-biaya lainnya gitu. Jadi ketika kita punya uang ya, kita mampu ya untuk memilih komunitas mana yang kita inginkan, seperti itu ya. Kemudian apalagi nih?
kita juga punya yang namanya time wealth ya. Time wealth itu artinya kita punya kendali untuk mengatur waktu itu sedemikian rupa, sebaik mungkin gitu ya. Misalnya saya ingin menjenguk orang tua saya yang berada di luar kota, bahkan di luar pulau. Saya bisa saja melakukannya kapan saja gitu ya, sepanjang saya bisa atur waktu. Beda banget kalau misalnya saya sebagai employee, saya harus minta cuti, itu pun belum tentu diizinkan, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya Sabtu Minggu, saya bisa mengatur waktu saya dengan baik gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka-mereka yang belum punya time wealth yang baik gitu ya, Sabtu Minggu pun mungkin saja mereka disuruh kerja gitu ya, menyelesaikan proyek ya. Dan yang terakhir tentu saja kita menginginkan adanya physical wealth. Physical wealth itu artinya kita mampu ya untuk berkarya ya dengan badan yang segar ya, bukan hanya tubuh jasmani tetapi juga secara emosi, kemudian juga kita jasmani, fisik kita baik ya, kemudian juga rohani kita baik seperti itu. Kita punya mental health yang bagus gitu ya. Sehingga, waktu kita nggak habis untuk ya untuk pekerjaan aja, untuk cari duit aja, tapi kita punya banyak waktu juga untuk me time, untuk dengan keluarga, dengan komunitas dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mengalami yang namanya balance of life ya, otomatis secara fisik kita juga jauh lebih sehat ya, karena kita juga punya waktu untuk olahraga dan melakukan hal-hal lain juga ya. Nah, ini adalah financial goal kita. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih sebagai karyawan ya, 9 to 5 seperti itu, salary income yang diperoleh itu bisa dipakai untuk membayar biaya-biaya life cost ya, misalnya untuk makan, uang bensin, uang sekolah anak gitu ya, bayar asuransi dan sebagainya ya. Nah, tapi kan itu ngepas banget ya. Gimana nih caranya sehingga hidup saya sedikit lebih longgar? Saya bisa investasi, saya bisa memilih sekolah-sekolah yang terbaik untuk anak saya bisa ikut klub gym, kemudian saya bisa masuk ke eh, apa namanya komunitas yang secara strata sosial lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kita penting banget punya source of income yang lain. Source of income itu bisa kita dapatkan dari prudential gitu, sehingga uang yang masuk itu bisa kita pakai, kita investasikan lagi, kita bangun aset kita, ya kita beli lagi asuransi yang jauh lebih baik lagi dan kita sekolahkan anak-anak kita atau kita sendiri ingin sekolah lagi, misalnya pengen S2 ya ke Inggris, ke Amerika. Kenapa kita punya keinginan seperti itu? Ya karena kita punya uangnya, ya. Nah, jadi jika teman-teman punya dari statement-statement di bawah ini, teman-teman menjawab dua aja jawabannya, nah kita bisa diskusi lebih lanjut. Misalnya, teman-teman saat ini membutuhkan tambahan income untuk membayar cicilan-cicilan atau membayar biaya hidup pribadi, ya, ya berarti udah satu ya, ya. Kemudian saat ini atau teman-teman saat ini lagi berbisnis ya, omsetnya lagi turun gitu sehingga butuh tambahan dana untuk modal usaha atau untuk membiayai hidup keluarga, ya, ya berarti kita bisa diskusi lebih lanjut. Teman-teman lagi butuh tambahan dana, ya, tambahan income untuk biaya sekolah anak, ya, pengen menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang terbaik gitu ya, sehingga nanti anak-anak kita memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dari orang tuanya gitu ya. Kalau seperti itu, mari kita diskusi lebih lanjut. Atau misalnya teman-teman ya saat ini di kantornya ya keadaannya kurang nyaman gitu loh ya, keadaannya kurang nyaman, banyak sekali load pekerjaan tetapi income salary-nya kurang. Nah, mari kita diskusi gimana teman-temannya membangun jembatan bridging ya sehingga teman-teman tetap dapat salary dari tempat yang lama tapi teman-teman punya source sumber income lain ya dari Prudential ya. Atau teman-teman ingin ya untuk beli aset. Kenapa? Karena teman-teman khawatir ya, misalnya beberapa tahun lagi teman-teman akan pensiun. Nah, untuk membeli aset ini kan nggak murah ya. Misalnya teman-teman mau untuk nanti punya bisnis kos-kosan. Ya berarti kan harus siapin dananya ya untuk beli si tanah atau kos-kosan itu. Nah, marilah sekarang kita mulai dengan berbisnis di Prudential. Nah, teman-teman, ketika kita akan berbisnis dengan Prudential, kita perlu mengenal lebih detail seperti apakah bisnis Prudential itu.
Nah, saya sebutkan di sini Prudential itu adalah bisnis kebaikan hati, di mana ya teman-teman di sini perlu untuk punya kebaikan hati, menceritakan kepada orang-orang, mengedukasi mereka betapa pentingnya mereka mengatur keuangan sedemikian rupa sehingga mereka punya dana untuk manajemen risiko. Namanya risiko kan kita benar-benar nggak tahu ya, besok panas atau hujan kita nggak tahu. Tetapi kalau itu terjadi dan kita sudah punya proteksinya, ya, ketika sakit misalnya ya, uang yang sudah kita kumpulkan, aset yang sudah kumpulkan nggak hilang begitu saja, ya. Contoh paling gampang ya, kemarin dari kasusnya Indra Bekti ya, ternyata istrinya itu sampai buka donasi. Kenapa? Karena dia punya asuransi yang dia itu baru masuk gitu loh, ya. Namanya asuransi itu ada masa tunggunya gitu ya. Makanya kenapa setiap orang perlu masuk asuransi ketika dia sehat ya, ketika dia punya uangnya. Ketika dia udah nggak sehat, seberapa pun uang yang dia miliki, dia nggak bisa masuk ya. Nah, kemudian juga misalnya kita tergerak hatinya ya untuk mengedukasi orang tua agar mereka bisa bukain anak-anaknya tabungan pendidikan anak yang terproteksi. Sehingga kalau terjadi resiko pada si orang tua ya, ada jaminan bahwa si anak ini pasti kuliah karena uang kuliahnya akan dibayarin oleh Prudential. Sehingga orang tua ya kalau terjadi resiko misalnya dia sendiri yang sakit atau anaknya, itu nggak usah harus jual aset ya. Contohnya kayak Denada kemarin ini ya teman-teman pasti tahu ya, dia sampai jual rumah, jual aset-aset dia karena anaknya sakit dan harus dirawat di Singapura. Nah, ini adalah juga bagaimana sakit itu ternyata tidak murah ya. Di sini ada nasabah Prudential itu sakit atau bermasalah di jantungnya habis sampai 1,8 miliar atau menderita kanker leukemia ya sampai 2,3 miliar. Nah, kebayang nggak ini teman-teman, kalau misalnya orangnya nggak punya yang namanya asuransi kesehatan, dari mana dapat duit 2,3 miliar? Dari mana dapat duit 1,8 miliar? Ya, nah oleh karena itu penting banget ya dibutuhkan orang-orang seperti teman-teman yang terus untuk menceritakan ya betapa pentingnya untuk punya yang namanya polis asuransi. Makanya saya bilang bahwa Prudential adalah bisnis kebaikan hati. Karena kalau teman-teman punya kebaikan hati, care dengan orang lain, teman-teman pasti mau melakukan ini. Ya, jadi teman-teman ya utama dari bisnis ini adalah teman-teman punya kebaikan hati untuk mau cerita ke orang lain betapa pentingnya punya proteksi dan mau mengajak juga orang lain untuk menjadi duta-duta kebaikan hati. Ketika teman-teman melakukan ini dengan tulus ikhlas, yakinlah ya, rezeki pasti Tuhan kasih melalui Prudential. Nah, teman-teman, yang namanya polis asuransi itu pasti dibutuhkan oleh semua orang di semua usia. Ya, namanya penyakit, resiko, kecelakaan, nggak pernah pilih-pilih ya. Seorang bayi baru lahir bisa aja langsung kena penyakit, atau ketika seorang anak kecil dia bisa aja jatuh ya, kecelakaan bisa di kamar mandi, bisa di halaman dan sakitnya itu parah gitu ya. Nah, kemudian di segala usia, mau di usia 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai usia 70 tahun bisa aja terjadi namanya resiko bahkan sampai dengan ketika dia meninggal dunia. Yang meninggal sih sudah bersama Tuhan di surga, tetapi yang menjadi masalah bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana dengan sekolah anak-anak ya, apalagi ketika mereka masih kecil, kemudian si ibu tidak bekerja. Nah, jadi asuransi pasti dibutuhkan oleh setiap orang. Kalau saja dia bilang dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia nggak butuh, itu karena dia belum tahu aja apa sih manfaatnya. Nah, tugas kita lah untuk menceritakan kepada mereka betapa pentingnya mereka untuk punya polis asuransi. Gimana caranya mereka punya? Ya dengan cara mereka mengatur keuangannya sedemikian gitu ya, sehingga mereka bisa punya namanya polis asuransi. Dan polis asuransi itu sama sekali nggak mahal ya. Bisa mulai dengan premi 20.000 per hari ya, sekitar 500-600 ribu aja orang udah bisa punya yang namanya polis asuransi. Nah, teman-teman, ini adalah bisnis plan roadmap gitu ya. Kita pengen teman-teman yang tergabung di bisnis ini di GPS United hanya dalam waktu 6 bulan teman-teman membangun fondasi bisnis di sini, teman-teman bisa sukses dan cepat ya untuk memperoleh penghasilan ya belasan juta bahkan puluhan juta ya.
Nah, di Prudential sendiri ada 3 source income, 3 sumber income. Yang pertama sebenarnya simpel aja teman-teman, ya kita cerita aja, kita edukasi aja kepada seseorang, kepada sebuah keluarga mengenai pentingnya mempunyai polis asuransi. Nggak usah banyak-banyak ya, satu keluarga premi 2 juta per bulan aja, teman-teman udah terima 25%-nya ya, sekitar 500.000 per bulan. Dan don't worry teman-teman, ya sekali closing teman-teman akan dibayar selama 24 bulan ke depan ya. Nah, kalau teman-teman lakukan hal ini rutin ya, setiap minggu ketemu seseorang atau sebuah keluarga, nah mereka setuju untuk punya polis dengan premi 2 juta, teman-teman sudah dapatkan komisi 20 juta ya per bulan gitu ya. Kalau teman-teman lakukan konsisten hal ini selama 10 bulan, ya hanya 10 bulan bisa terima 20 juta per bulan, belum lagi teman-teman terima bonus yang besarnya sama dengan komisi dan juga teman-teman dapat trip gratis ke Eropa ya. Nah, itu sumber income yang pertama. Sumber income kedua, teman-teman ngobrol dengan temannya, dengan kerabat, keluarga gitu ya. Terus teman-teman bilang ke mereka, penting banget loh untuk punya yang namanya polis asuransi. Ternyata mereka pun pengen ya untuk berprofesi sebagai agen kebaikan hati ya. Mereka ingin juga keluarganya mereka ya tidak sampai bangkrut hanya karena adanya resiko. Nah, kalau misalnya mereka pun akhirnya mau untuk bersama-sama dengan teman-teman ya, masuk sebagai anggota tim teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman akan terima reward rekrutnya 500.000 per satu orang kalau mereka join dan mereka berhasil ya untuk buka polis baik polis pribadi atau di keluarganya gitu ya. Nah, teman-teman kebayang ya kalau misalnya satu orang 500.000, kalau 10 orang berarti 5 juta hanya dengan cerita doang gitu ya. Nah, belum lagi ditambah yang tadi sumber income yang pertama gitu ya. Nah, sumber income yang ketiga ini ya teman-teman lakukan aja ya poin satu dan poin 2 secara rutin gitu ya. Teman-teman ajak teman-temannya yang lain, kerabat yang lain untuk edukasi orang lain dan mengajak lagi kerabat atau teman-temannya untuk mereka punya polis gitu ya. Nah, dalam waktu 6 bulan, ya teman-teman bersama-sama dengan timnya itu udah mencapai omset grup sehingga mulai di bulan Juli teman-teman sudah menikmati royalti tahap awal ya, di mana dari total income timnya teman-teman termasuk diri sendiri ya, teman-teman akan terima sebesar itulah income teman-teman. Jadi misalnya nih satu orang agent, satu orang tim agent di grup teman-teman itu komisinya dia 10 juta per bulan ya. Nah, dia kan yang melakukan aktivitas nomor satu dan nomor dua. Tapi teman-teman sebagai leadernya juga akan terima sebesar 10 juta dari satu orang. Kebayang nggak kalau 10 orang timnya teman-teman dapat 100 juta ya. Bahkan kalau teman-teman juga melakukan yang namanya selling ya, edukasi di poin satu ataupun di poin 2 ya, teman-teman terima misalnya sebulan 10 juta, ya teman-teman akan terimanya double ya karena terima lagi gitu ya untuk royaltinya sebesar komisi yang diterima. Nah, itu untuk setelah lewat 6 bulan. Setelah lewat 12 bulan, teman-teman bersama dengan timnya akan capai omset lagi ya sebagai agency director sehingga teman-teman sudah berhak atas royalti yang besarnya 140% komisi. Wow, besar banget ya. Kalau tadi 100% komisi, kalau ini 140%. Jadi kalau tim teman-teman itu dia bisa punya komisi 10 juta, teman-teman dapatnya 14 juta dari satu agent loh. Ya, termasuk kalau teman-teman juga melakukan yang namanya poin satu dan poin 2 ya, terimanya lagi dari komisi yang diterima, terima lagi 140%. Luar biasa ya. Jadi memang duit besarnya Prudential ada di poin ketiga. Tapi poin ketiga hanya bisa kita dapat kalau kita bangun bisnis kita dengan baik, mengikuti roadmap-nya selama 6 bulan dan juga lanjut sampai dengan bulan ke-12. Nah, ini adalah roadmap untuk 6 bulan. Apa aja yang dilakukan? Ya, tadi saya udah sebutkan ya, teman-teman menjadi personal educator ya. Nggak usah susah-susah teman-teman ya. Setiap bulan ya teman-teman kumpulin aja total preminya 2 juta. Atau satu minggu ada satu keluarga atau satu orang yang mereka mau buka polis dengan premi minimum 500.000.
ya, dan lakukan itu secara rutin setiap minggu ya. Pokoknya kumpulin sebulan premi 2 juta per bulan. Nah, selain itu kita juga ada program agent get agent ya, artinya teman-teman cerita juga ke orang lain dan dia pun mau ya untuk bergabung ya di tim teman-teman. Apa untungnya buat dia kalau dia buka polis pribadi atau polis untuk keluarganya dia akan langsung dapatkan komisinya ditransfer lagi ke dia ya. Jadi seolah-olah dia dapat cashback seperti itu. Nah, nggak usah banyak-banyak, 3 aja sebulan ya, teman-teman berhasil untuk ajak mereka ke bisnis ini dan mereka berhasil untuk pecah telur istilahnya ya, untuk mereka beli polis sendiri atau polis ke keluarganya, ya teman-teman dapatkan yang tadi ya, reward rekrut itu 500.000 per satu agent yang terjoin dan pecah telur ya. Nah, kemudian teman-teman juga bersama dengan timnya ya, itu menjadi satu tim mengedukasi orang lain. Jadi satu tim ini mengumpulkan omset secara tim ya, nggak usah banyak-banyak, 4 juta aja. Dari 4 juta ini kan tadi teman-teman di dalamnya ada 2 juta ya. Berarti dari total timnya mereka rame-rame 2 juta, teman-teman 2 juta, totalnya 4 juta ya teman-teman udah bangun bisnis yang besar di sini. Nah, ini adalah potensial income teman-teman ya. Kalau teman-teman lakukan dengan sungguh-sungguh hanya dalam 6 bulan ya, teman-teman akan dapatkan 2,5 juta per bulan. Ini teman-teman akan dapatkan dalam 24 bulan akan datang ya. Nah, selesai 6 bulan, teman-teman akan naik level menjadi associate agency director. Itu income-nya sekitar 15 jutaan ya. Dan kemudian masuk setelah tadi saya udah bilang ya, setelah 12 bulan ya teman-teman akan terimanya royaltinya itu 140% dari komisi timnya ya. Makanya gede banget ya. Masuk ke semester ketiga teman-teman sudah terima 54 juta per bulan dan nanti ya di masuk semester keempat itu udah di atas 120 juta. Kenapa? Karena semua timnya bergerak ya, di bawah tim teman-teman kan pasti juga mereka ingin cepet-cepet naik ya, cepet-cepet promosi gitu ya, sehingga mereka rekrut lebih banyak orang, mengedukasi lebih banyak orang, sehingga omset secara grup gede itu makin besar dan teman-teman akan kebagian royaltinya. Nah, ini adalah tabel komisi ya. Di Prudential sendiri kita punya banyak produk. Ada produk unit link, ada produk tradisional. Produk tradisional juga macam-macam ya. Ada produk untuk asuransi jiwa, untuk dana pendidikan anak, untuk sakit kritis, asuransi kesehatan di sesuai tagihan, dan produk-produk lainnya ya. Nah, ini beda-beda nih tabel komisinya seperti yang tampak di layar ya. Nah, kemudian lagi ya seperti yang saya sebutkan di pojok kiri bawah itu ada namanya tabel overriding atau royalti ya. Kalau seorang AAD kan totalnya 100% ya teman-teman lihat di pojok kiri bawah dan juga ketika dia promosi ya setelah 12 bulan menjadi AD itu menjadi 140%. Nah, tidak berhenti di situ aja teman-teman ya. Kemudian kita bisa sampai dengan 6 kedalaman ya. 6 kedalaman. Nah, ini gede banget nih. Makanya kalau di Prudential itu income itu ya benar-benar ya tadi kan udah sampai 120 juta ya. Tambah lagi, naik lagi dari 127 naik menjadi 200, 300, 500 gitu ya. Bahkan banyak leader-leader besar di Prudential itu income-nya di atas 1 miliar per bulan ya. Nah, teman-teman, di program ini kita punya namanya Grande Program. Ya, ini untuk membantu teman-teman bisa berhasil ya dalam 6 bulan ini ya sampai dengan bulan Juni. Sebenarnya bukan 6 bulan lagi, tinggal 5 bulan ya. Kita punya bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni itu. Nah, berharap di akhir bulan Juni teman-teman sudah bisa promosi ya. Di akhir Juni, tanggal 30 Juni, berhasil promosi dengan mengumpulkan total omset grup sebesar 300 juta ya. Nah, kita pengen banget teman-teman dapatkan semua tripnya ya. Teman-teman bisa pergi ke Bali dan juga bisa pergi ke Genting Malaysia ya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kita ingin bantu teman-teman. Ya, yang pertama ketika teman-teman join di bisnis ini, yang pertama kita lakukan adalah teman-teman selesaikan dulu ya semua sertifikasinya, sertifikasi AJI, ASI, dan juga ada namanya MFC ya untuk sistem di Prudential itu sendiri. Nah, setelah teman-teman terjoin, kemudian penuhi semua sertifikasi, teman-teman segera edukasi kepada keluarga terdekat ya, bahkan polis untuk diri sendiri sebaiknya dimiliki gitu ya, sehingga teman-teman segera ya
untuk bisa dapatkan omset sebesar premi 1.250.000 atau kalau kita kalikan 12 ya. Selalu teman-teman ya namanya omset di Prudential itu premi bulanan dikali 12 atau biasanya orang juga langsung bayar tahunan ya. Nah, kalau misalnya ada satu polis di bulan Februari langsung bayar tahunan, apakah teman-teman sendiri atau kumpulan beberapa polis dengan keluarga, dengan teman-teman dekat ya, itu teman-teman sudah capai omsetnya 15 juta ya. Nah, kemudian satu polis dan kemudian kita perlu ya teman-teman absen ya. Kita di program Grande ini ada pertemuannya 2 kali seminggu lewat Zoom ya, hari Selasa dan Kamis itu malam ya teman-teman ya. Setengah 7 malam sampai dengan jam 9 malam hari Selasa dan Kamis. Ya, dan kemudian untuk teman-teman di Jabodetabek kita juga ada training offline ya tatap muka langsung itu setiap Sabtu di APL Tower di Central Park gitu ya. Berharap teman-teman datang kita bisa kumpul sama-sama, kita main sama-sama, bisa makan sama-sama ya teman-teman ya. Karena bisnis ini adalah di mana teman-teman membangun bisnis ya, adalah bisnis people sehingga teman-teman perlu untuk bawa teman-temannya ya berkenalan dengan yang lain gitu ya di GPS United. Nah, kalau teman-teman berhasil ya melakukan penjualan atau bisa selling ya, itu misalnya teman-teman 15 juta ya, teman-teman berapa sih komisinya? Ya, komisinya itu adalah ini kita komisi bulanan ya 312.500 atau kalau bayar tahunan ya dikali aja 25% sebesar itu yang teman-teman akan terima gitu ya. Ini saya coba bagi 12 gitu ya dan teman-teman akan dapatkan itu kalau bulanan dalam 24 bulan sedangkan kalau tahunan ya tahun pertama dan tahun kedua ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman penuhi syarat itu tadi ya secara omset grup 15 juta, secara pribadi juga 15 juta, ada satu polis dan teman-teman hadir ya 90% ya di kehadiran yang tadi 3 kali seminggu itu ya teman-teman berhak untuk cash allowance-nya 500.000. Berarti teman-teman bawa pulang duitnya dari komisi yang diperoleh dari Prudential 312.500 dari grande program teman-teman peroleh 500.000 ya. Berarti teman-teman di bulan Februari terima 812.500 ya. 312.500-nya sih teman-teman dapatkan terus ya untuk 24 bulan ke depan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di bulan Maret ya, teman-teman udah makin canggih gitu ya, udah makin terlatih, skillnya makin naik, mindsetnya makin baik, sehingga teman-teman makin rajin ya untuk bisa bertemu dengan orang lain, dengan sahabat, dengan kerabat gitu, untuk menceritakan betapa pentingnya punya yang namanya polis asuransi. Sehingga ya omsetnya pun naik menjadi 35 juta. Ya, bisa aja teman-teman sudah ajak temannya gitu ya, kemudian mereka pun melakukan penjualan ya omset grup 35 juta udah tercapai ya. Nah, tapi jangan lupa di bulan Maret teman-teman perlu ya sudah mulai ada satu orang yang terjoin ya. Dia terjoin di bisnis ini dan juga dia segera berhasil pecah telur ya. Istilahnya dia juga berhasil untuk apakah beli polis pribadi untuk keluarganya atau untuk teman-temannya ya. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman capai target ini, ya teman-teman terima 500.000 lagi, gitu ya, untuk absen, ya satu orang yang terjoin, kemudian juga capai omset secara grup ya. Nah, untuk bulan April, ya omset grupnya juga naik, ya. Kalau misalnya teman-teman mau capai nih, mau pergi ke Bali, teman-teman perlu capai omset personal yang saya warnain biru gitu ya, yang di poin kelima. Nah, ini perlu teman-teman kejar. Sedangkan untuk omset grup itu diperoleh ditotalin bersama dengan teman-temannya. Misal di bulan April teman-teman udah omset pribadinya 50 juta ya. Berarti dari grupnya, berarti dari teman-teman satu grup yang lain itu perlu nambahin 20 juta sehingga totalnya 70 juta. Itu contohnya begitu teman-teman cara membacanya ya. Dan juga ada 2 polis minimum ya, satu polis mungkin dari teman-teman atau teman-teman sendiri semuanya 2 polis gitu ya. Atau teman-teman kalau belum dapat orang atau teman apa namanya izinnya belum pecah telur ya berarti teman-teman capai 70 juta dari mesin pribadi ya. Saya sih tidak sarankan seperti itu biar teman-teman lebih ringan ya ajak temannya sebanyak mungkin untuk terjoin di sini sehingga bisa sama-sama untuk mencapai omset grup ya. Nah, kalau teman-teman capai itu di bulan April, ya teman-teman dapatkan 500.000 dan 200.000 ini
untuk dibagi rata izin yang produksi. Jadi kalau misalnya di bulan April itu hanya teman-teman yang produksi, ya 200 ribunya buat teman-teman juga, berarti 700 semua masuk teman-teman ya. Tapi misalnya nih di bulan April ternyata ada untuk capai 70 juta ini ada 4 orang ya yang berhasil gitu. Di total-totalin 4 orang ini omsetnya 70 juta. Berarti 200 ribunya itu dibagi 4 ya, teman-teman sendiri tetap terima ya 500 ribu sepanjang tercapai ya omsetnya 70 juta ini. Nah, sama aja juga di bulan Mei ya, kita tingkatkan lagi teman-teman ya. Teman-teman udah dapatnya lebih gede nih cash allowance-nya ya. Kita kalikan 2 kali lipat ya, karena teman-teman di sini pasti sudah bekerja makin ekstra gitu ya untuk capai omset pribadi aja 50 juta, sehingga total sampai dengan bulan Mei teman-teman capai 150 juta, teman-teman bisa pergi ke Bali, dan 2 orang yang terjoin ya, jadi itu syarat pergi ke Bali, omset sampai dengan bulan Mei 150 juta, dan 2 orang yang terjoin ya di bawah teman-teman dan berhasil juga mereka pecah telur, istilahnya mereka juga produksi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di bulan Juni ya total omset grupnya kita berharap ada 100 juta. Kalau teman-teman produksi pribadi 50 ya berarti 50 dari timnya di bawahnya ya. Kemudian ada 2 orang nih di sebulan itu teman-teman ajak untuk join dan mereka pecah telur. Ada 3 polis minimum ya. Sehingga teman-teman bisa terima 800 ribu untuk cash allowance teman-teman sendiri. 1 juta itu dibagi berapa orang yang closing di bulan tersebut gitu ya, gitu. Misalnya ada berapa 4 orang ya, berarti 1 orang dapat 250 ribu. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, berarti kalau kita totalin ya teman-teman capai nih untuk penjualan pribadinya 200 juta, itu teman-teman kira-kira terimanya 4,1, hampir 4,2 juta ya teman-teman ya. Kalau capai apa namanya penjualan selling by teman-teman sendiri itu 200 juta ya. Nah, kemudian lagi, tapi karena teman-teman sudah berhasil juga secara omset grup capai 300 juta, ya teman-teman terimanya semuanya total berarti berapa? 5 juta ya. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalnya nih di bulan Maret gitu ya, teman-teman tidak berhasil capai gitu ya, tapi nanti in total di akhir Juni capai semua nih, ya semua persyaratannya ini capai terus semuanya. Don't worry ya, di bulan Maret memang teman-teman tidak akan terima 500 ribunya, tapi berapa kekurangannya nanti dari si apa namanya cash allowance-nya ini kita akan bayarkan gitu teman-teman di akhir periode ya, seperti itu. Atau misalnya di bulan April ya, secara grup teman-teman tidak capai gitu ya. Nah, berarti allowance-nya tidak terima gitu ya, teman-teman ya. Nah, allowance-nya tidak terima, nah ini nggak hilang, nggak angus. Nanti kalau teman-teman capai semuanya itu di akhir periode Juni, itu akan diberikan oleh Grande ke teman-teman ya. Nah, ini tadi ya saya udah jelaskan ya trip gratisnya ke Bali. Ayo kejar teman-teman dengan ikutin angka-angka ini. Begitu juga untuk ke Genting Malaysia ya. Dengan mengikuti angka ini dan capai omset grupnya 300 juta. Dan ada 5 orang ya yang terjoin ya di grup teman-teman ya. Nah, untuk apa namanya teman-teman berhasil di bisnis ini, teman-teman perlu ya untuk absennya diperhatikan ya. Kita cuma 2 kali seminggu untuk kelas malam ya, itu Selasa dan Kamis ya. Sedangkan kalau hari Sabtu diharapkan teman-teman hadir ya, kita bisa bersama-sama di kantor GPS United. Nah, kemudian lagi tadi saya sudah sampaikan ya kalau cash allowance di bulan tersebut belum tercapai targetnya, ya don't worry, disimpenin gitu teman-teman ya. Yang penting teman-teman capai targetnya 300 juta, ya bisa ke Genting, dan juga 200 juta personalnya itu teman-teman bisa pergi ke Bali ya. Nah, mungkin teman-teman penasaran berapa sih income saya kalau saya ikutin semuanya gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, karena di 6 bulan pertama itu teman-teman dapatkan komisi ya. Komisinya itu anggaplah misalnya omset teman-teman itu 200 juta ya. Komisi itu rata-rata anggaplah 25% ya. Berarti 25% dikali dengan 200 juta gitu ya. Nah, ini saya baginya per bulan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau omset teman-teman mencapai 200 juta, teman-teman nanti terima yang namanya
bonus ya. Bonusnya di tahun pertama itu adalah 40%. Berarti 40% eh, dikali dengan 200 juta dikali dengan 25% ya. Karena kan komisinya itu 40% dari komisi gitu ya. Berarti kan komisi itu 25% kali 200 juta omset. Nah, kira-kira teman-teman terimalah ya sebesar 5,8 nih teman-teman ya. Itu termasuk dengan bonus. Kenapa sedikit beda tadi dengan yang ini ya teman-teman 4,1 karena ini belum termasuk bonus ya teman-teman. Ya 4,1 itu purely komisi ya, tapi kalau udah termasuk bonus itu sekitar 5,8 ya. Nah, kita lihat perbedaannya jauh sekali nih teman-teman ya. Kalau teman-teman berhasil untuk capai ya 300 juta omset secara grup, teman-teman di bulan Juli udah berhak ya untuk yang namanya royalti. Nah, kita lihat di sini ya udah beda banget nih teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman di dalam timnya sendiri ada lagi nih dari bulan Juli sampai Desember nih, ada yang bisa kayak teman-teman dalam 6 bulan dia bisa capai menjadi seorang AAD. Ya, berarti kan omsetnya 300 juta. Nah, inilah dia dahsyatnya teman-teman ya. Teman-teman akan terima royaltinya. Ya, royaltinya itu adalah di tahun pertama itu adalah 70% ya, 70% dari komisi ya. Nanti di tahun keduanya baru teman-teman terima lagi 30%-nya. Makanya totalnya tadi saya udah sebutkan 100%-nya. Nah, kira-kira angka seperti ini teman-teman. Ya, dari penjualan teman-teman sendiri ya lagi yang dilakukan dari bulan Juli sampai Desember, ya, teman-teman terima bonusnya, terima komisi, terima royalti gitu atas penjualan tersebut. Beda kan kalau teman-teman belum naik menjadi seorang AAD. Sayang ya. Makanya penting banget sesegera mungkin promosi ya. Karena nggak angus gitu loh, royaltinya akan diterima kembali. Jadi melakukan hal yang sama, melakukan selling, tapi terima komisi dan juga terima royalti. Ya, plus cash allowance tadi yang saya sudah sampaikan ya, bisa sampai dengan 5 juta dan ada trip gratis, bisa ke Bali dan ke Malaysia. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang pertama adalah kita registrasi dulu semua data teman-teman ya, dari foto KTP, foto rekening bank, dan kemudian kita daftarkan. Nah, kita ikutin fast track training ya via Zoom 2 kali seminggu dan 1 kali Sabtu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita mulai ya untuk edukasi orang lain. Tadi langkahnya 2, 3, 4 ya. 1 bulan kita berhasil untuk mengedukasi orang dan total premi yang terkumpul itu 2 juta ya. Caranya gimana? Kita ngobrol-ngobrol aja dengan kerabat, dengan orang tua, kakak sepupu, teman kantor dan sebagainya. Ya, bagaimana cara ngomongnya semuanya nanti akan diajarkan di kelas gitu ya. Plus lagi teman-teman juga ajak teman-teman lainnya ya kerabat untuk join di komunitas kita sehingga teman-teman punya anggota tim ya. Seperti itu dan setiap bulan setiap anggota tim ya satu tim totalnya itu nggak usah banyak-banyak premi 4 juta aja per bulan tapi dilakukan rutin itu teman-teman udah capai nanti semuanya ya. Ini tadi. Nah, sebelum kita mulai ya teman-teman sebelum daftarin kita perlu ketemu 1 kali lagi ya. Ada form nanti yang akan diberikan ke teman-teman oleh leadernya gitu ya atau berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kita ada sesi coachingnya. Seperti itu kita diskusi dulu lebih detail sehingga teman-teman begitu masuk di program ini udah benar-benar lari sprint ya, nggak tertati-tati lagi tapi udah tahu banget mau ngapain gitu ya. Dan kemudian setelah teman-teman bertemu dengan coach masing-masing ya kemudian ngobrolin hal yang lebih detail kita registrasi data di Proforce ya kemudian teman-teman bisa masuk ke programnya Grande yaitu Fast Track ya. Demikian teman-teman penjelasan dari saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan kepada coach yang mengundang Anda ke bisnis ini. Salam.